Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak salihah salihah kelas 4 STT Utsman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ingat ya anak-anakku, pandemi belum berakhir, senantiasa menjaga protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam memahami ilmu. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di semester 2. Insya Allah hari ini kita akan memasuki materi adab kepada tetangga pada pelajaran 6 ya. Silakan dibuka buku paket halaman 47 pelajaran 6. Ya, ini adalah tentang bertetangga ya. Begitu besar hak dan kedudukan tetangga di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ya, di sini Allah telah memberikan urutan kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama kepada Allah. Silakan dibuka halaman 48 di buku paket kalian. Yang pertama, kita diwajibkan berbuat baik. Yang pertama kepada Allah dengan beribadah kepadanya tanpa berbuat syirik. Murni hanya mengesahkan Allah dalam beribadah. Yang kedua kepada kedua orang tua, yaitu kita selalu berbuat baik ya, berbakti dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ada famili dan kerabat ya, saudara-saudara kita, ada anak-anak yatim, fakir miskin, tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil atau orang yang kehabisan bekal di perjalanan, dan juga hamba sahaya. Ya, di sini dalam ayat ini Allah memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangga. Selanjutnya, masih di halaman 48 buku paket, tetangga memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Sampai-sampai Jibril memberi pesan kepada Rasulullah agar berbuat baik. Hingga Nabi beranggapan seakan-akan tetangga itu ikut mewarisi harta. Ya, jadi seakan-akan tetangga itu seperti saudara kandung kita, ya, atau anak-anak kita yang ikut mewarisi harta. Mengapa sampai seperti itu? Karena begitu mulianya tetangga di dalam Islam. Ya, tapi apa sih arti tetangga? Tetangga adalah orang yang letak rumahnya terdekat dengan rumah kita dan yang pertama kali mengetahui keadaan kita. Nah, di sini ada adab-adab bertetangga. Kalian bisa buka buku paket halaman 49. 48 dahulu ya. Untuk nomor 1, menjaga ketenangan dan ketentraman ya. Kita sebagai tetangga tidak boleh membuat susah atau menyakiti hati tetangga kita dengan kata-kata yang kasar ya, atau melakukan hal-hal di luar batas ketenangan dan ketentraman tetangga kita. Yang kedua, bersabar bila diganggu atau disakiti dan kita harus memaafkan. Masya Allah ya, Islam itu luar biasa ya. Hanya hidayah dari Allah lah kita bisa melalui gangguan-gangguan yang diberikan sama tetangga kita. Tetapi kita juga senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan tetangga yang baik. Yang ketiga, memberi hadiah dan saling meminjamkan barang yang diperlukan. Juga menghargai hadiah mereka. Ya, biasakan jika kita memiliki makanan lebih atau kita sengaja untuk
memberikan makanan yang banyak kepada tetangga kita, maka kita niatkan untuk memberikan kepada mereka sebagai hadiah. Ya, jika ada barang yang biasa bisa dipinjamkan, biasanya alat-alat rumah tangga ya, ibu-ibu kalian, silakan dipinjamkan. Yang keempat, menjaga kehormatan. Tidak membuka aib, cacat maupun menggosip, apalagi mencela tetangga kita sendiri, ya. Karena nanti mereka yang akan menolong kita lebih pertama, jadi kita harus menjaga kehormatan mereka. Yang kelima apa? Tidak mengganggu, seperti menggali atau menempelkan ya macam-macam apa yang tidak bermanfaat di tembok tetangga kita, terus menempelkan di pagarnya sehingga depan rumahnya tidak enak dipandang dan sebagainya, atau sesuatu yang mengganggu ya, meninggikan bangunan dan yang lainnya. Yang keenam, menjenguknya bila tidak mengganggu mereka, seperti sudah tadi ya. Yang keenam adalah menjenguknya bila sakit ya. Jadi kewajiban kita ya, itu salah satu adab yang diberikan dari Islam untuk kita, yaitu salah satunya menjenguk bila tetangga kita sakit. Selain itu, kita juga membantu dalam kekurangan, menghiburnya juga dalam kesusahan. Saat ini pandemi COVID-19 merajalela, ya. Disinilah Allah Allah memberikan bagaimana caranya kita bisa mengamalkan adab-adab bertetangga ini. Ketika qadarullah tetangga kita ada yang sakit, ya, apalagi terkena penyakit ini, maka disinilah tugas kita untuk menghiburnya ketika susah, memberikannya makanan, vitamin, mempermudah urusannya agar tidak keluar di saat mereka sedang sakit, ya. Itulah indahnya Islam. Yang ketujuh adalah memuliakan kedudukannya, terutama bila mereka muslim, yang lebih tua atau lebih ahli. Masya Allah ya, bersyukurlah jika kita memiliki tetangga yang alim, yang paham ilmu agama. Terlebih mereka adalah orang tua yang bisa kita mintai ilmunya, kita mintai faedahnya. Ya, jadi kita harus bersyukur dan kita harus memuliakannya. Yang kedelapan, mendahului mengucapkan salam. Kalau bertemu, ya sekarang udah semakin jarang kita memulai salam dahulu. Biasanya orang lain yang memulai salam, ini kita baru menjawabnya. Tapi sebaiknya tidak seperti itu. Kitalah yang mendahului salam, kemudian bicara dengan sopan, ya, dengan kata-kata yang baik, yang dipahami, ya, tidak meninggikan, apalagi untuk berniat sombong. Kesembilan, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, ini sudah dipahami bersama ya, bahwasannya kita harus menjaga lingkungan masing-masing, tidak buang sampah ke tetangga kita, ya, atau air dan yang lainnya, ya, itu dilarang. Kemudian peduli, ya. Di sini jangan sampai tetangga kita kelaparan sehingga tidak bisa tidur, kita tidak tahu, ya, sedangkan kita tidur pulas kekenyangan. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat seperti itu. Ya, biasa mengetahui keadaan tetangga kita. Mudah-mudahan mereka juga selalu dalam keadaan baik. Selanjutnya yang ke-11, mendatangi undangan. Tapi ingat, yang sesuai dengan syariat. Jika undangan itu melanggar syariat dalam agama kita, maka kita tidak usah untuk mendatanginya. Yang ke-12, memberi nasihat jika diminta. Ingat ya, jika diminta. Yang terakhir, menjaga pandangan mata. Ya, sebagai tetangga kita jangan liar pandangan matanya ketika bertamu. Ya, ingin mengetahui semua sudut pandang dalam rumah tetangga kita. Itu tidak baik, ya. Tidak mencari kekurangan, ya. Bahkan kita harusnya menutupi kekurangan atau menyembunyikan aib dari tetangga kita sendiri. Masya Allah ya, luar biasa Islam mengajarkan satu adab yang tidak dimiliki oleh agama lain. Yang selanjutnya, 14, menjaga sikap dan lisan. Nah, Masya Allah ya, ini saling terkait dengan satu sama lain, bahwasannya sikap lisan itu jangan sampai berakhlak tidak baik, seperti sombong, ujub, bakhil, riya, sum'ah. Tahu sum'ah? Suka pamer, ingin didengar, tidak bertegur sapa, mengadu domba, dan lain-lain. Itu
sifat buruk semua ya, akhlak yang buruk. Yang terakhir, mensolati dan mengantarkan jenazah dengan khusyuk dan khudu ya. Khudu maksudnya tertib ya. Kita mengikuti semua langkah-langkah dalam sholat dan mengantarkan jenazah. Insya Allah ini saja yang bisa Bulia sampaikan. Pekan depan kita akan langsung melaksanakan penilaian harian bab ini. Semoga materi hari ini mendatangkan manfaat buat kita semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.